Halo semuanya, saya Yonatan Adi Nugroho Sigalingging dari 12 MIA 3 absen 33. Berikut adalah video pembelajaran mengenai manfaat dan dampak dari gelombang elektromagnetik. Pertama, gelombang radio. Gelombang radio dihasilkan dari muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat penghantarnya. Muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Frekuensi gelombang radio ini mulai dari 30 kHz ke atas. Gelombang ini berperan sebagai penghantar gelombang bunyi dan gelombang suara. Ada dua macam cara menyebarkan gelombang bunyi ke penerimanya, yaitu melalui frekuensi modulasi dan amplitudo modulasi. Yang kedua adalah gelombang mikro. Gelombang ini merupakan gelombang radio yang memiliki frekuensi paling tinggi, yaitu 3 GHz. Gelombang ini memiliki sifat apabila diserap oleh suatu benda akan menimbulkan efek panas. Manfaat dari gelombang mikro adalah pemanfaatan dalam microwave oven. Makanan akan menyerap radiasi panas sehingga makanan akan menjadi panas. Yang kedua, untuk mengukur kedalaman laut, biasanya digunakan pada kapal selam. Dan yang ketiga adalah digunakan pada rangkaian televisi. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki jangkauan frekuensi dari 10⁻11 sampai 10⁻14 Hz. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena benda yang dipanaskan. Manfaat dari sinar inframerah yang pertama adalah sebagai penggunaan remote control pada peralatan listrik seperti AC, TV, dan DVD. Dan yang kedua, mempercepat pengeringan cat pada kendaraan. Yang ketiga, sebagai fotografi diagnosa pada penyakit. Yang keempat adalah cahaya atau sinar tampak. Cahaya atau sinar tampak dapat didefinisikan sebagai bagian dari spektrum pada gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Manfaat dari cahaya atau sinar tampak yang pertama, penggunaan cahaya atau sinar laser pada serat optik. Yang kedua, membantu penglihatan manusia. Dan yang ketiga adalah digunakan dalam konsep lampu dan senter. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sumber utama sinar ultraviolet adalah matahari. Lapisan ozon paling atas menyerap sinar ultraviolet dan meneruskannya ke bumi yang tidak berbahaya bagi kehidupan manusia. Frekuensi dari sinar ultraviolet sendiri adalah 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz. Manfaat dari sinar ultraviolet yang pertama adalah berperan dalam proses fotosintesis. Yang kedua, membantu pembentukan vitamin D pada manusia. Yang ketiga, untuk memeriksa keaslian selembar uang, tanda tangan yang biasanya dipakai pada bank. Yang keempat, dimanfaatkan untuk membunuh kuman penyakit apabila menggunakan peralatan yang khusus. Yang keenam adalah sinar X. Sinar X memiliki jangkauan frekuensi antara 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz. Manfaat dari sinar X yang pertama dalam bidang kesehatan dapat digunakan untuk melihat tubuh bagian dalam pada manusia seperti tulang, jantung, dan paru-paru. Yang kedua, digunakan untuk analisis struktur bahan atau kristal. Yang ketiga, digunakan untuk melihat cacat pada logam. Dan yang keempat, manfaat dari sinar X adalah untuk memeriksa pada barang yang terdapat di koper yang biasanya digunakan pada bandara. Yang ketujuh adalah sinar gamma. Sinar gamma memiliki rentang jangkauan frekuensi antara 10⁻20 sampai 10⁻25 Hz. Sinar gamma dihasilkan dari peristiwa pelurusan inti radioaktif. Manfaat dari sinar gamma yang pertama dalam bidang kesehatan digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Yang kedua, untuk membuat peralatan rumah sakit. Yang ketiga, untuk mensterilkan peralatan rumah sakit. Yang keempat, dalam bidang pertanian, untuk membuat bibit unggul. Dan yang kelima, manfaat dari sinar gamma adalah untuk mengurangi populasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama, sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker pada kulit. Yang kedua, dapat menyebabkan katarak pada mata. Yang ketiga, dapat menghitamkan kulit. Selanjutnya, sinar gamma dapat menyebabkan kemandulan. Sedangkan sinar X dapat menyebabkan kerusakan sel pada jaringan tubuh manusia. Sekian video dari saya, terima kasih.